Yesus datang kembali, akan kulihat wajahnya yang penuh kemuliaan. Jiwaku akan menyambut, mengeluhkan penebut, sembah dan puji bagimu, kemuliaan Tuhanku. Ai PH di potiari di simodong jomai, sai huta gendo Tuhanku, bintang si paiasi, tondiki sai lawaromu, tabesi paluai, sai marso pajala puji, kasanga podinaro. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian pada hari ini, Selasa 25 Juni 2024. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3 saya akan membacakan untuk kita. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku umat Tuhan, tentu kita juga harus sadar kita masih berada di dunia ini. Jika masih berada di dunia ini, dipastikan kita akan menghadapi yang namanya tantangan, rintangan, gangguan. Terlebih dari mereka, si musuh yang memusuhi kerajaan Allah, yang memusuhi kita dalam menyembah dan percaya kepada Tuhan kita. Mereka mungkin akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, mereka-reka sesuatu kejahatan, dan mengintimidasi kita. Dan ada banyak orang yang benar mengalami tindakan-tindakan ketidakadilan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, ketika menunjukkan dirinya sebagai orang yang beriman, si musuh akan melakukan berbagai cara untuk menghimpit dan mengintimidasinya. Saat-saat seperti itulah umat Tuhan menjerit bermohon kepada Tuhan, dan hambanya diutus untuk menyelamatkannya, diutus untuk memberi penghiburan, diutus untuk juga bertindak dan menjelaskan bahwa saat-saatnya akan tiba kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Nabi Habakuk dipanggil untuk menyelamatkan umatnya dari kejahatan si musuh, dari kesengsaraan-kesengsaraan yang sedang mereka alami, dan juga dari ketidakadilan yang merasuki kerajaan Yehuda pada waktu itu, di mana sudah terjadi kemerosotan rohani di tengah-tengah umat Tuhan. Oleh karena persoalan-persoalan tersebut, oleh karena keadaan-keadaan itu, umat Tuhan semakin terperosok. Habakuk bertanya-tanya, mengapa Tuhan sepertinya tidak peduli terhadap penderitaan umatnya? Sebab semakin banyak umatnya yang menderita. Mengapa Tuhan tidak mendengar jeritan atau doa-doa daripada umatnya? Namun akhirnya Habakuk memahami bahwa Tuhan telah menetapkan saat yang tepat untuk bertindak menyelamatkan umatnya dari setiap ketidakadilan,
dari setiap rancangan-rancangan si musuh dan si jahat, dari setiap hal-hal yang tidak baik yang sedang mereka alami, dari keberdosan-keberdosan mereka, dan dari musuh-musuh yang siap siaga menghantam mereka. Dan Allah akan menghapuskan setiap air mata mereka, setiap penderitaan-penderitaan mereka yang selalu merindukan Tuhan, yang selalu setia berdoa, setia memanggil nama Tuhan. Misi penyelamatan Allah terhadap umatnya telah ditetapkan pada waktu itu dan telah ditentukan Tuhan. Seandainya itu datang terlambat menurut pikiran umatnya, menurut pikiran manusia, maka kita atau umatnya dipanggil, diserukan untuk tidak menjadi tawar hati, tetapi semakin semangat untuk berserah diri kepada Tuhan, sebab masa itu akan tiba dan pasti akan terjadi. Tuhan Allah menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai akan janji yang sudah diikrarkannya. Tuhan menepati janjinya, dan walaupun hal itu masih belum dinyatakan, bangsa Israel harus setia menunggu, dan itu akan pasti akan terjadi dan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, visi masa depan yang diberikan kepada Habakuk disingkapkan juga kepada kita melalui penglihatan yang dinyatakan kepadanya. Tuhan tidak hanya menetapkan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaannya melalui Israel. Dia juga menetapkan waktu untuk menggenapi rencananya. Dan meskipun sebagai umat Kristen kita sedang menjalani masa-masa sulit, atau sebagian dari teman kita menghadapi penindasan, atau sebagian dari teman kita tidak memiliki kebebasan untuk beribadah, tidak memiliki kebebasan untuk mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, sebuah gereja untuk tempat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atau sebagian dari teman kita mengalami penderitaan, kesesakan, sebagian dari teman kita mengalami duka cita yang teramat dalam, dan banyak hal. Maka melalui khotbah atau renungan hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Firman hari ini berkata dan menyerukan, seandainya pun itu sepertinya terlambat dialami, kita alami, sepertinya pertolongan itu semakin tidak ada, tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menggenapi janjinya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang mengalami penderitaan, kesusahan, berserulah kepada Tuhan, datanglah kepadanya. Dia adil, dia setia, dia maha baik, dia pedulikanmu, dia pedulikan kita semua sebagai umatnya. Inilah yang boleh kita lihat dari nas renungan hari ini. Tuhan tidak ingin ada di antara kita yang hidup dalam kebinasaan. Tuhan tidak menginginkan dari seseorang bahwa hidupnya mengalami selalu dalam cobaan-cobaan, atau mengalami penderitaan-penderitaan, atau mengalami kesulitan-kesulitan yang hidup. Tapi sebaliknya, di tengah keberdosaan, di tengah kelemahan kita, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan kita, sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu hal yang baik yang membuat kita bersuka cita. Semua akan diubahkan. Keadaan yang lama akan dibuat menjadi baru. Penderitaan, kesusahan akan diubahkan Tuhan menjadi berkat yang berkelimpahan dan menjadi sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah kepadanya. Tuhan kita hadir hari ini dan selama-lamanya. Dia adalah Allah yang omnipresent, yang hadir dalam setiap keadaan, yang hadir dalam setiap masa, yang hadir dalam sepanjang perjalanan sejarah. Dia yang memiliki otoritas. Dia yang memiliki kesempurnaan. Dia juga yang memiliki semua yang kita butuhkan. Maka mari datang kepadanya. Dia adalah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita, yang selalu setia, yang selalu penuh kasih, dan selalu
menyapa kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Marilah kepadaku. Perkataan Tuhan Yesus ini terbuka untuk kita semua dalam setiap keadaan, yang letih lesu, yang berbeban berat, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami penindasan, yang mengalami ketidakadilan, yang bingung dan lain sebagainya. Datanglah kepada Yesus. Dia sungguh baik dan teramat baik. Dia selalu hadir menyertai perjalanan hidup setiap anak-anaknya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari ini, datang berseru kepadanya, dan berbahagialah saudara jika pada hari ini saudara mendengar firman Tuhan, mengikuti renungan harian hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan, biarlah Tuhan yang menguatkan, biarlah Tuhan yang selalu hadir menyempurnakan hidup dan kehidupan kita, hidup dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan ragukan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupmu. Semoga firman hari ini menguatkan, mengokohkan iman kita, sehingga kita semakin menyatu di dalamnya dan mengandalkan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga pada hari ini, atas berkat-Mu melalui kebenaran firman, di mana Engkau menjamin hidup dan kehidupan kami. Maka kami tidak akan ragu akan hal itu, sebab janji-Mu adalah seperti fajar di pagi hari yang terbit menyinari dunia ini. Tidak pernah terlambat. Engkau adalah Allah yang setia. Kasih-Mu sungguh luar biasa, memenuhi hidup dan kehidupan kami. Berkatilah kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami, dalam setiap keadaan kami, dalam setiap persoalan hidup kami. Seandainya ada dari saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami penindasan, yang mengalami ketidakadilan, Engkau membantu, menolong, menyelamatkan mereka, dan saatnya akan tiba bahwa Engkau akan memperlihatkan kasih-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Terima kasih Tuhan. Berkati semua warga jemaat-Mu, terlebih mereka yang mendengar kebenaran firman hari ini, dimanapun mereka beraktivitas, apapun yang sedang mereka lakukan, yang seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan memberkati, mari Tuhan memberikan kekuatan yang baru, mari Tuhan menyempurnakan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit, yang butuh uluran tangan, kesembuhan yang dari-Mu. Kami bermohon, sembuhkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka Tuhan, jamalah tubuh mereka, berkatilah obat, makan dan minuman yang boleh mereka makan minum, sehingga mereka tahir, sembuh, kuat kembali, sehat badannya, sehat jiwanya, sehingga mereka boleh berseru, memanggil nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah semua anak-anak Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin.